Anda akan tercengang mengetahui bagaimana makanan berubah menjadi feses. Anda makan, mengunyah, lalu menelannya, dan tubuh pun mulai mencernanya. Semua makanan mengirim sinyal melalui reseptor pengecap ke saluran pencernaan. Lambung harus bersiap mencerna protein. Pertama, mari bahas katup atas lambung. Katup ini menjaga makanan tetap di lambung dan mencegahnya naik ke kerongkongan. Bila naik, Anda merasakan refluks asam atau panas di dada, heartburn. Masalahnya, asam berada di lokasi yang keliru. Ia berada di kerongkongan atau lebih atas, padahal harusnya di lambung. Kesalahan umum adalah minum antasida. Antasida justru mengencerkan asam lambung. Semakin encer, semakin longgar katup penutup lambung. Jadi, bila Anda mengalami refluks, Anda justru butuh lebih banyak asam. Kedengarannya aneh, tapi efektif. Minumlah cuka sari apel yang diencerkan. Jangan diminum murni, itu bisa mengiritasi kerongkongan. Pilihan lain adalah Betaine H, CL. Ambil 3-5 tablet sebelum makan. Ini bukan asam klorida, melainkan berubah menjadi asam klorida di lambung. pH lambung idealnya antara 1 dan 3. Itu hampir sekuat asam aki. Seiring usia, kadar asam menurun. Di usia 50, asam lambung tinggal setengah dari usia 20. Jika tidak cukup asam, mineral sulit diserap tubuh. Akibatnya, bakteri tumbuh berlebih di usus halus. Padahal 90% proses pencernaan terjadi di sana. Leaky gut juga mulai di sini. Pemicunya, terlalu banyak makanan merusak, terutama biji-bijian. Gluten dan junk food memperparahnya. Demikian juga gula rafinasi dan minyak biji. Semua ini membuat usus bocor. Di usus halus, enzim-enzim bekerja mencerna makanan. Saat isi lambung masuk, pankreas melepaskan zat penetral agar asam tak merusak usus. Tanda asam lambung kurang, gangguan cerna, makanan terjebak dan tak hancur. Ini memberi sinyal pankreas menyiapkan enzim. Jenis enzim tergantung makanan. Ada enzim untuk protein, karbohidrat, dan lemak. Hati dan kantung empedu pun bersiap. Garam empedu penting untuk pencernaan. Tips: jika pencernaan lemah, kecilkan porsi makan. Sekarang soal empedu. Empedu dibuat di hati, bukan di kantung empedu. Dari hati, ia mengalir lewat saluran kecil dan disimpan di kantung empedu, dipadatkan untuk mencerna lemak. Bayangkan lemak sebagai minyak dan empedu sebagai pelarut. Campur empedu ke lemak, kocok perlahan. Empedu mengemulsikan lemak agar nutrisinya dilepas. Garam empedu juga membunuh mikroba jahat di usus halus. Bakteri baik pun memproduksi garam empedu. Kurang empedu menyebabkan kembung, sendawa, dan gangguan penglihatan. Batu empedu pun bisa terbentuk. Garam empedu membantu membuang kolesterol berlebih. Saya merekomendasikan TUDCA. Jenis garam empedu ini diminum saat perut kosong. Suplemen garam empedu membuka sumbatan saluran dan meningkatkan aliran empedu, sangat melegakan. Sekarang ke usus besar. Disinilah makanan difermentasi oleh triliunan mikroba. Fermentasi memecah serat, mengubahnya menjadi asam lemak yang menyuburkan sel-sel kolon. Mikroba tak terhitung ini memberi manfaat luar biasa. Sekitar 80% sistem imun bergantung pada mereka. Mereka juga membantu memproduksi serotonin dan dopamin. Apa yang terjadi pada mikroba usus memengaruhi otak. Saat kita makan, makanan menempuh sistem lengkap hingga akhirnya menjadi feses. Sebagian besar feses adalah air. Warna coklatnya berasal dari pigmen sel darah merah yang terurai. Baunya berasal dari gas yang dihasilkan bakteri. Baunya khas. Kadang lebih menyengat, tergantung pencernaan. Banyak informasi bisa dilihat dari feses, misalnya konstipasi atau diare. Keduanya sering karena kurang mikroba. Klaim bahwa mikroba cepat pulih setelah antibiotik itu menyesatkan. Antibiotik dikonsumsi terlalu sering. Ada pula zat yang bertindak seperti antibiotik. Herbisida berbahaya. Herbisida itu mengandung glifosat yang menghambat gulma. Bahkan dipatenkan sebagai antibiotik karena membunuh mikroba. Gandum non-GMO pun mengandung banyak glifosat, 3 kali lipat dibanding kedelai atau jagung GMO. Cara aman menghindarinya, hentikan konsumsi biji-bijian. Pilih makanan alami, glifosat merusak mikrobioma usus. Makanan fermentasi seperti sauerkraut sangat membantu. Begitu juga keju dari susu mentah. Saya punya video cara membuat probiotik rumahan dengan Lactobacillus reuteri yang merangsang oksitosin,
meningkatkan ikatan sosial, mengurangi stres, dan membantu tidur. Tip lain, lakukan puasa intermiten karena makan berlebihan terus-menerus menghalangi proses pembersihan usus. Kesalahan umum, minum smoothie dingin berisi sayur hijau, pisang, atau nanas di pagi hari. Jika usus meradang atau bocor, perut kembung dan peradangan makin parah. Karena asupan serat yang sangat tinggi, yang dulu kerap saya anjurkan, berguna bagi sebagian orang, tetapi tidak bagi semua. 90% penyakit kronis dipicu oleh makanan. Kebanyakan obat hanya menutupi gejala akibat makanan buruk. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.